mohon doanya agar itu pilihan yang nggak salah Ustadz ya. Karena ini ada ceritanya Ustadz, ada story, ada latar belakang dan latar depannya. Karena awalnya itu sampai Anan menulis seperti itu di rumah Ana dan foto profil di HP saya tulis bahwa saya nggak nerima undangan lagi, itu bukan karena saya sok mau jadi orang suci, atau ada yang mengatakan begini, jangan-jangan kamu ini nulis begitu supaya orang tambah tertarik karena kan teori konflik, orang ke sana saya akan tidak berada di medsos lagi, itu malah tambah orang jangan nengok kiri. Nah berarti kan akan nengok kiri orang. Nah ini ada marketing. Ada yang bilang itu, jangan-jangan kamu ini marketing. Ana bilang bahwa ini ada kisahnya dari seorang waliullah yang kita tahu, Mbah Maimun Zubair. Rahimahullah rahimatal abrar. Jadi awalnya itu sekitar tahun 2019 ya. Ada satu kiai dari Bululawang, beliau satu pimpinan NU di Bululawang yang sangat masya Allah, beliau Ustaz Syamsul Ma'arif, datang ke rumah saya, kemudian beliau lebih alim dari saya, lebih tua dari saya, dan beliau juga pimpinan Nahdlatul Ulama yang masya Allah di Bululawang. Beliau mampir kemari untuk mengabarkan bahwa Habib saya mau ke Mbah Maimun sekitar 2019. Mbah Maimun wafat sekitar akhir 2019. Kemudian beliau mengatakan, Habib ada pesan buat Mbah Maimun. Saya bilang minta doakan saya, karena saya pernah bertemu Mbah Maimun ini di tahun 2014 di Rusaifah di tempat Said Ahmad, tapi hanya salaman saja karena saya waktu itu rombongan banyak orang dan nggak mungkin saya ngobrol berdua dengan beliau. Karena saya juga pengagum Mbah Maimun Zubair. Beliau kan seorang alim, seorang wali juga ya, sudah orang insya Allah tahu keistimewaan beliau. Saya bilang ke Yai Ustaz Syamsul, kalau ke Mbah Maimun tolong sampaikan salam saya dan minta doa untuk saya bilang begitu. Maka beliau mengatakan ya khair, dia berangkat dan nggak ada kabar setelah itu ya, 2019 sampai wafatlah beliau. 2020 awal itu lahir alhamdulillah anak saya yang keempat, Ahmad Ja'far, di awal bulan Januari. Covid sudah mulai tergaung, tapi di Kota Malang Covid waktu itu nggak kelihatan. Di kota-kota besar kita lihat orang-orang pakai masker. Nah akhirnya saya sudah mulai merasa capek untuk keluar. Makanya itu saya kagum dari antum, ya. Jadi mungkin orang yang melihat enak ya setiap hari naik pesawat, makan sarapan breakfast in the morning di Surabaya, kadang-kadang makan siangnya di Jakarta. Kan orang yang melihat itu bahasa Cinanya tuh syawang shinawang begitu ya. Orang melihatnya itu seperti itu adalah sesuatu yang enak gitu loh. Padahal yang menjalankan itu Ustadz ya seperti sama aja Ustadz. Ya, seperti sama saja. Saya sudah mulai merasa capek mendengar para penumpang yang dirahmati Allah. Enggak ada gitu, para penumpang yang kami hormati. Pesawat menuju, ada lagi anak lari-lari, kemudian bayar, tunjukkan tiket saya, kemudian masuk, kemudian pasang tas. Beberapa waktu itu saya mulai merasa jenuh. Ada jenuh di situ. Ya toh, karena memang sifatnya dunia seperti itu. Ini yang hostnya Ana, bukan antum, tapi ini kita kebalik akhirnya. Nah dari situ ada perasaan Ana ini pengen berhenti, diundang jauh, pengen berhenti. Dulu kan Ana tidak seperti antum. Pokoknya kalau Ana malam Ahad, Ana harus di rumah. Karena besok pagi, insya Allah yang kita hadiri bersama antum, itu kajian ayah saya sudah hampir 50 tahun. Dan ibu saya waktu itu pernah sedikit kecewa wajahnya ketika tahu, dia bilang, ente nggak hadir kajian ayah ente. Ana bilang, anak wakilkan ke orang lain yang lebih pintar dari anak. Ibu saya bilang nggak bisa. Mereka datang buat ente. Ya, itu sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi mereka lebih terbiasa. Mereka nggak terlalu mikir dengan siapa yang memberikan, walaupun ilmunya lebih besar, tapi sudah ya seperti udah langganan begitu. Akhirnya saya kurangi. Cuman Sabtu Minggu saya harus ada, Sabtu Ahad saya harus ada di rumah. Ada mulai merasa pengen berhenti dari jauh. Cuman saya merasa bahwa ini yang diinginkan banyak asatid. Banyak ustadz itu berharap diundang. Sampai ada beberapa asatid itu yang ngomong ke jamaahnya, ente nggak undang ana. Sampai seperti itu. Saking pengennya diundang. Ya. Saya pikir ketika saya diundang dengan undangan yang begitu Masya Allah, walaupun levelnya masih 11-12 dengan antum, 11 siang dengan 12 malam, jauh banget, baina sama wa sumur por, di mana antum, di mana saya, tapi itu ana rasa sudah mulai jenuh ana. Nah, ana pengen berhenti, takut kualat, ya pengen dakwah ini berhenti, ana ceramah di tempat jauh, ana pengen berhenti tapi ana takut kualat, takutnya ketika dimudahkan kok ente nggak mau syukur. Nah,
ada jawaban dari Mbah Maimun itu ketika tahun 2020 Ana sudah pengen berhenti, tahu-tahu datanglah COVID. Terakhir waktu itu saya ke Medan, ke salah satu teman saya yaitu Habib Haikal Al-Idrus. Itu terakhir saya ke sana. 2020 pertengahan saya bertemu lagi dengan Ustadz Syamsul ini. Ana bilang, "Ustadz, gimana kabarnya Mbah Maimun?" Iya. Gimana kabarnya Mbah Maimun? Ana dulu kan minta antum pesan doa dan lain sebagainya. Iya. Waktu itu di kajian dan dia mengatakan, "Habib mohon maaf bahwa nggak bisa ini kita bicarakan di depan orang begini." Loh, itu mulai panas dingin anaknya. Karena kan pasti ada sesuatu yang Majelis khos. Akhirnya Ana diajak masuk ke rumah satu teman, masuk ke rumah Ustadz Nasik waktu itu, kita masuk di dalam, "Mohon maaf Habib, saya mohon maaf." Ini orangnya akhlak sekali, luar biasa. Dia mengatakan, "Mohon maaf Habib, waktu itu sudah saya sampaikan salam antum ke Mbah Maimun Zubair." Kemudian dia mengatakan, "Siapa itu?" Mbah Maimun ada salam dari Muhammad bin Anis bin Syahab dari Malang. Beliau nggak tahu Ana, cuman beliau diam sebentar, kemudian beliau mengatakan, "Anaknya punya pondok." Langsung begitu. Mbah Maimun, ya toh, dari dimudahkannya beliau mengetahui sesuatu yang sifatnya di luar nalar manusia, dia tahu bahwa saya punya pondok lewat kabar dari Allah, insya Allah seperti itu. Dia mengatakan, "Anaknya punya pondok." Iya, sambil tersenyum Mbah Maimun mengatakan, "Iya, tapi pondoknya ditinggal terus." Wah, waktu ngomong begitu tuh rasanya ditusuk hati Ana, Ustaz. Itu karomah dari seorang wali ya. Beliau sudah wafat. Tapi nasihatnya masih masuk dan merubah pola pemikiran seseorang. Dari saat itu saya mengatakan, oh kalau gitu memang saya sudah waktunya untuk mengeram atau mengeram telur yang ada di kandang saya atau anak-anak santri. Dari situlah saya semakin mantap untuk sementara saya tidak menerima undangan seperti itu. Itulah curhatan Ana, Ustaz. Antum jadi host barusan ini. Sekarang kembali ke Ana lagi. Terakhir Ustaz. Itu curhatan Ana, Ustaz ya, sehingga kepada mungkin yang teman-teman yang ada pengen ngundang atau apa, yang terus saya tolak itu bukan karena saya yang sok nggak butuh, tapi memang ada kabar peringatan, pesan langit. Jadi sayang sekali kalau pondok. Dan beliau mengatakan jangan disampaikan ke anak itu tadi. Beliau nggak tahu saya siapa. Cuma Mbah Maimun ini mengatakan jangan disampaikan ke Muhammad bin Anis itu. Jangan disampaikan, itu Habib, jangan disampaikan. Beliau kan sangat beradab sekali kepada dzurriyyah Rasul. Makanya Habib saya tidak berani menyampaikan ke antum sampai beliau wafat. Beliau wafat baru Ana sampaikan sekarang. Itulah yang membuat Ana rasa sudah waktunya. Itu seperti itu. Tahun 2009 itu 2010 itu saya dimudahkan ke Tarim, tapi ini waktu 2011. Ceritanya waktu itu Habib Umar bin Hafid mau datang ke Indonesia. Beliau mau datang, saya sudah senang. Dan ada satu pemilik rumah yang akan datang, kan kalau masuk ini kan yang jogo kudu banser, bukan kokam, bukan polisi. Provose apa ya? Jadi PM tapi sing ndukure maneh, mbok apa iku namanya? Pomal. Angkatan laut ya. Wonge gedene 100 kilo. Iki ngene, aduh gak salaman wis. Timbangannya ajur, sing jogo itu sudah bukan ini lagi tentara-tentara yang paling Kopassus lah sing jogo. Nggak mungkin orang bisa salaman, karena yang minta mau salaman ribuan. Tadakno subhanallah, Sohibul Bed yang mau kedatangan Habib Umar datang ke rumah saya. Lola ya Pak, ini kan dinamakan pucuk dicinta iwak tiba. Datang, kemudian apa katanya? Kon tanggal sekian, ayo melok ke rumah saya. Kenapa? Habib Umar datang ke rumah saya. Kon tak temokno ijen. Oh, saya sangat alhamdulillah, karena momen yang sangat langka ini. Beres, saya pikir saya berangkat aja. Kurang 2 hari, tahu-tahu ada banjir di Pasuruan. Kakak saya di Pasuruan, banjir bandang luar biasa, sampai rumah-rumah itu wis tenggelam. TV itu ngambang, kabeh ngambang, rusak semua. 2 hari sebelum Habib Umar datang. Kemudian ketika saya mau berangkat ke Surabaya, ibu saya bilang, kok nanti nangdi? Mau ke Surabaya. Ada apa ke Surabaya? Habib Umar datang, Bu. Aku dijanjeni untuk ditemukan berdua dengan orang yang punya rumah. Ini loh, kakakmu saya ini kan lagi kebanjiran. Juratiku, oke, here we go again. Kakakmu kan lagi kesusahan, kan kena banjir. Nah, kamu jangan berangkat ke Surabaya, Pasuruan aja. Lah ngapain? Ngepel. Loh,
Masa ganteng-ganteng ini ngepel? Apa kata ibu saya? Kamu ngepel, bantu kakakmu karena supaya rumahnya itu bersih. Saya diem. Iya ngepel. Si. Gini, berapa orang yang mau ngepel? 3 orang. Saya carikan 10 orang gantiku. 10 tak bayar, kontan keras. Ya, tak bayar. Jret. Pokoknya dia yang gantikan saya. Aku tak nang Surabaya. Lho aja. Ya apa sih Pak? Bayangkan antara ketemu seorang Habib Umar ini hafal 100.000 hadis plus sanadnya. Jadi katakan tadi dari Sahih Bukhari an fulan 67 baru an Rasulillah SAW. Kalau kita kan an Nabi Hurairah qala Rasulullah. Kalau ini sampai 7 100.000 hadis seperti itu. Apal Quran mulai umur 7 tahun. Ya no? Tidak pernah maksiat uripe. Mau ketemu datang ngepel lu lado bayang ngepel saya diem di rumah nggak ngepel lu ini malah ngepel omai wong. Bayangkan antara salaman dengan seorang waliullah dengan ngepel. Lu kan kalau di akal kita mana yang lebih baik? Ya mending salaman lah. Ngepel lanang ngepel ya apa sih? Saya cari alasan sampai nggak kerosok, saking saya kepinginnya ke Surabaya. Air mata berlinang seperti derasnya sungai Brantas, seperti coban rondo Pak. Muller bahasa Inggrisnya itu Muller, ya toh Muller ini. Nangis saya. Tapi ya Allah, aku ingin ngenteni setengah tahun, saya bilang gitu. Saya nunggu momen ini setengah tahun karena beliau datangnya setahun sekali. Sekarang ada kesempatan saya diajak masuk ke rumahnya yang punya rumah untuk dipertemukan berdua. Dan hari dong-dongnya ternyata berakhir di Pasuruan ngepel. Terus ibu saya ngomong sambil lalu, wis kono kok tak tuano ketemu Dewi. Sama gitu, bukan gini, ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami yang berada di masjid ini. Kate ngono, cuman begini, yes, insya Allah kan ketemu Dewi. Sambil jalan, saya lihat ini enak rek. Ngono dak. Gantinya ke Surabaya cuman kontak doano ketemu Dewi. Begitu. Ya Allah, ya Robbi, wis beres wis. Saya pikir percuma. Saya marah, yo ngepel. Saya marah ngepel, lebih baik aku wis tak terima aja. Ya tak terima saja ujian ini. Wis lebih baik aku berangkat ke Surabaya. Oh, Surabaya. Pasuruan ngepel saya. Ngepel, aduh, wis kawasel. Teman-teman yang ke Surabaya balik ketemu malamnya kon gatun gak berangkat. Ngisi cerita rek, tolong aja cerita. Wingi acaranya begini, ojo cerita. Kon garo rasanya ngepel kon. Akhirnya apa? Subhanallah, dapat 2 bulan saya dapat kabar lagi dari Habib Jamal Batu. Kon belum ketemu Habib Umar? Loh, iya tak? Iya. Tahun ini datang setahun 2 kali. Kapan? Di bulan Muharram kalau tidak salah. Kalau kamu mau, ayo tajak aku. Kok kayak rezeki temen dijai terus. Jurat yang ini, ya Allah, doa saya satu, jangan ada banjir di Pasuruan. Iki banjir mana ngepel mana iki. Tapi subhanallah, detik-detik terakhir itu saya selalu lihat ke BMKG itu. Saya takut hujan, cuaca cerah, Pasuruan mendung. Aduh, Pasuruan. Gak seneng aku Pasuruan ini ya. Sampai hari H berangkat ke Pacet. Kita berangkat ke Pacet. Sampai di Pacet, rombongan luar biasa. Ternyata itu memang untuk intern saja, tidak bisa ketemu orang banyak. Tapi dalam hati saya, ya saya bisa salaman, tapi saya tidak bisa ngobrol. Karena ngobrol itu tidak mungkin. Susahnya setengah mati, sing rebutan itu ribuan mau ngobrol. Kalau cuma salaman mungkin bisa. Alhamdulillah salaman beberapa kali. Kemudian waktu mau ketemu, saya sudah merasa gak usah. Saya duduk di depan masjid itu. Tahu-tahu ada yang anak kecil lewat manggil, Muhammad bin Anis, mana Muhammad bin Anis? Kon rene kon. Kon nyebut jenengku kon gak wudhu dhisik kon iso. Ya. Muhammad bin Anis, iya, dipanggil Habib Jamal. Loh apa? Mau ditemukan sama Habib Umar. Aduh, dengkul iki rasane los, coplok lah. Coplok rasanya. Yang bener kamu. Tak suwe-suwe cangkem tak.
Ya begini. Ayo kon. Temenan ae. Sing genah kon. Bener. Saya lari. Saya lihat Habib Jamal itu melihat saya sama pawegel. Kon niku nang dia ya. Sini Habib Umar. Nang dia kon. Karo tapi keras. Nunggu duduk. Wis kon nunggu gini. Ngenteni. Sebentar lagi Habib Umar berdiri, dibukakan pintu, beleng masuk bertiga saya, Habib Jamal, Habib Umar. Waktu itu saya ingat ibu saya dengan gerak lambat ya toh, hitam putih itu kon kok ketemu dhewe. Kan lo iki kan. Ya toh. Ternyata ini yang orang tua saya bilang kon kok ketemu dewe. Ternyata tidak lama, setengah tahun berikutnya benar-benar saya ketemu sendiri. Saya tidak bisa banyak ngomong, hanya melihat beliau begini. Kemudian beliau mengatakan, ngomong ke Habib Jamal, arek iki kok nang ajar tapi bahasa Arab. Tapi saya paham, arek ini kok berbudal. Terus saya minta doa kepada beliau, didoakan setelah itu. Waduh, metu rasanya kayak meledak. Tapi saya dalam hati saya begini, tiba doa orang tua itu setengah guyon ambek ngene ya, tidak mengandung metenteng seperti ini, tidak. Gak ngadep kulon, gak berdoa di atas sejadah, cuman ngomong sambil lewat, tak tua kon ketemu dewi. Loh, gitu. Subhanallah, dikabulkan oleh Allah. Tidak hanya begitu, apalagi yang saya dapatkan, dikatakan anak ini suruh berangkat ke Yaman. Loh kan berarti undangan apa? Loh limited edition lah.